Ibnu yang kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Kita akan membaca sedikit risalah yang ringkas dari Syekh Al-Allamah Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dengan syarahnya dari Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala, yaitu risalah yang berkait dengan nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Tentunya kita baca perkara-perkara yang mengerikan ini untuk kita hindari. Artinya sebagaimana dikatakan dalam pepatah, araftu syarra la li syarri walakin litawaqqihi wa man la ya'rif asy-syarra min al-khairi yaqa' fihi. Kita pelajari kejelekan-kejelekan bukan karena kejelekan itu sendiri, tetapi karena untuk menghindari. Karena siapa yang tidak tahu kejelekan dari kebaikan, dia akan terjerumus di dalamnya. Sehingga kita pelajari nawaqid al-Islam, pembatal-pembatal keislaman, berarti yang kita baca adalah perkara-perkara jelek dan mengerikan yang kita hendaknya menghindari. Kalimat nawaqid dari kata naqadha yang artinya batal. Sama seperti ketika membahas nawaqidul wudu, pembatal-pembatal wudu. Artinya sesuatu yang membatalkan wudu itu, dan wudu itu enggak dianggap kalau ada pembatal-pembatal. Demikian pula keislaman. Kalau didapati nawaqid, pembatal-pembatalnya, maka keislamannya tidak dianggap. Sebagaimana Allah gambarkan dalam Al-Quran tentang kemungkinan orang-orang yang murtad. Artinya bisa saja seorang yang sudah muslim keluar lagi jadi kafir. Bisa saja seseorang yang tadinya mukmin tiba-tiba berubah jadi kafir. Sebagaimana diberitakan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis tentang fitnah. Akan muncul nanti fitnah. Yunzir rajul kafiran mu'minan wa yusbihu kafiran
wa yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Kata Nabi, akan datang nanti fitnah-fitnah. Seorang yang tadinya mukmin sore sudah kafir. Yang tadinya sore dalam keadaan beriman, paginya sudah kafir. Menjual agamanya dengan perhiasan dunia. Ini berita dari Nabi bahwa mungkinnya terjadi. Bisa saja seorang Islam berubah jadi kafir. Jadi ini memberikan kepada kita faedah kehati-hatian. Jangan sampai keislaman kita terbatalkan dengan perbuatan-perbuatan kita. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin." Jangan kalian murtad, berpaling dari kaki-kaki kalian. Ini berpaling murtad, berpaling keluar dari Islam. Fatanqalibu khasirin, karena kalian akan menjadi orang-orang yang merugi. Wa may yanqalib ala akhibayhi falan yadurrallaha syai'a. Siapa yang berpaling dari kaki-kakinya, ini berpaling murtad, keluar dari Islam, Allah tidak dirugikan sedikit pun. Wa sayajzillahu syakirin, dan Allah akan membalas kebaikan orang-orang yang bersyukur, yang tidak keluar dari Islam, yang tetap istiqamah di atas agama. Juga ayat lain Allah berfirman, "Man yartadda minkum 'an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Kata Allah, "Wa man yartadid minkum," bukan "wa man yartad", "wa man yartadid." "Wa man yartadid minkum 'an dinihi fayamut." Siapa yang murtad dari agamanya, kemudian dia mati dalam keadaan kafir, faulaika habitat a'maluhum, maka mereka gugur amalan-amalannya, batal seluruh amalan-amalan baiknya, salatnya, puasanya, hajinya, semuanya gak ada nilainya kalau dia berpaling murtad. Di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Mereka lah penduduk neraka yang kekal di dalamnya selama-lamanya. Kaum muslimin yang saya hormati, perhatikan ancaman Allah Subhanahu wa taala bahwa orang yang murtad amalannya semuanya gugur, tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Enggak akan ditegakkan untuk mereka wazna, enggak akan ditegakkan timbangan. Yang ditimbang amal baiknya, amal jeleknya, mana yang lebih banyak? Itu mukmin. Ada orang kafir, kebaikannya enggak dinilai, enggak ditimbang. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Kami enggak akan tegakkan bagi mereka timbangan, kata Allah. Kenapa? Habitat a'maluhum. Gugur amalan mereka. Enggak dinilai, enggak dianggap. Kemudian ayat lain Allah katakan, Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin. Kata Allah, wahai orang yang beriman, siapa di antara kalian yang murtad, maka niscaya Allah akan menggantikan satu kaum yang Allah cinta pada mereka, dan mereka juga cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada digantikan satu kaum lain, kaum yang lebih baik. Apa maknanya ini? Maknanya Allah tidak butuh pada kalian. Kalau kalian murtad, Allah tidak dirugikan, dan kalian sendiri yang akan rugi. Adapun Allah tinggal mengganti dengan kaum yang baru, kaum yang yuhibbuhum wa yuhibbunah, kaum yang Allah cinta mereka dan mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang saya hormati,
Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa seorang kafir bisa masuk Islam. Tetapi jangan lupa, hati-hati. Orang yang Islam pun bisa berubah jadi kafir kembali. Yang disebut dalam bahasa Arab dengan murtad. Kadang terasa, kadang tidak terasa. Karena kadang-kadang terang-terangan saya keluar dari Islam, saya mau menjadi kafir. Kadang-kadang terang-terangan dia keluar dari Islam dan masuk ke agama lain. Ini kafir zahiran wa batinan. Kadang-kadang dia mengamalkan nawaqid atau ba'd nawaqidil Islam. Dia mengerjakan pembatal-pembatal Islam, tapi dia merasa masih muslim. Ikut salat, ikut puasa, tapi pembatal-pembatal Islamnya dia kerjakan. Apa akibatnya? Habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Akan gugur amalan mereka tadi, ibadah mereka tadi di dunia dan di akhirat. Gugur, enggak dianggap. Kenapa? Karena pembatal-pembatal Islam yang dia kerjakan. Maka ini sebagai peringatan yang keras. Jangan sampai kita terbatalkan Islamnya dalam keadaan kita tidak sadar. Karena kita tidak tahu apa saja pembatal-pembatal keislaman. Maka kita lihat satu persatu. Yang pertama dan yang paling besarnya dari pembatal keislaman adalah asyirku billah. Asyirku fi ibadatillah ta'ala. Kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyekutukan Allah dengan sesuatu. yakni beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah kesyirikan besar yang membatalkan keislaman seseorang dan menggugurkan semua ibadah-ibadahnya. Di antaranya dalilnya adalah ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu man yushrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Kata Allah, innahu man yushrik billah, sesungguhnya siapa yang menyekutukan Allah, yakni beribadah kepada selain Allah, beribadah bersama Allah Tuhan yang lain, faqad harramallahu alaihi al-jannah, Allah akan haramkan dia dari surga. Kalau haram Allah alaihi al-jannah, diharamkan dari surga, artinya enggak akan masuk surga selama-lamanya. Kekal dalam neraka selama-lamanya. Haramallahu alaihi al-jannah, diharamkan atasnya neraka. Haramkan atasnya surga dan dimasukkan dalam neraka. Wa ma'wahun nar. Dalil kedua adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Innahu, kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah enggak akan mengampuni dosa syirik. Dan Allah bisa saja mengampuni dosa-dosa lainnya bagi siapa yang Allah kehendaki. Adapun dosa syirik enggak akan diampuni abadan. Tetapi dosa yang lain mungkin diampuni, mungkin tidak, terserah Allah Subhanahu wa taala. Insya'a 'adzabahu wa insya'a ghafara lahu. Kalau dosa-dosa lain Allah kehendaki bisa diampuni, kalau Allah kehendaki Allah azab dia. Tetapi kalau kesyirikan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, Allah enggak akan mengampuni dosa syirik, dosa orang yang menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Yang beribadah kepada batu, beribadah kepada pohon, beribadah kepada dewa dan dewi, beribadah kepada penunggu sungai, penunggu laut, penunggu ini, penunggu itu. Siapa yang beribadah kepada selain Allah, maka kalimat la ilaha illallahnya gugur. Bukankah seorang masuk Islam dengan syahadat? Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Maka kalau dia melakukan kesyirikan, berarti dia tidak membuktikan syahadatnya. Berarti dia membatalkan syahadatnya sendiri. Dia beribadah pada Allah dan beribadah pula pada batu-batu nisan kuburan. Beribadah pada Allah, beribadah pula pada pohon-pohon keramat.
Beribadah pada Allah, beribadah pula pada penunggu laut, penunggu hutan, penunggu ini. Wahai penunggu, siapa penunggu itu? Kaum muslimin yang saya hormati. Kalau jin, berarti dia beribadah pada jin. Kalau makhluk apapun, berarti dia beribadah pada makhluk. Kenapa tidak menyatakan, ya Allah, pemilik langit dan bumi. Ya Allah, penguasa alam semesta. Artinya termasuk penguasa hutan, penguasa lautan. Allah Subhanahu wa taala. Beribadah pada Allah saja dan jangan beribadah pada yang lainnya. Berdoa hanya kepada Allah dan jangan berdoa pada selain Allah. Allah menawarkan, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi, kata Allah. Kalau ada yang bertanya kepadamu tentang aku, kata Allah, aku dekat. Aku dekat. Aku akan mengabulkan doa-doa orang yang berdoa. Aku akan memberikan permintaan hamba-hambaku, kata Allah, kalau mereka berdoa. Maka sambutlah ajakan-ajakanku, kata Allah. Ini dalam Quran dan Sunnah. Wal yu'minu bi, hendaklah beriman kepadaku. Maka dikatakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berkata Rabb kalian, ud'uni astajib lakum. Kata Allah, berkata Rabb kalian, berdoalah kepadaku, akan aku kabulkan. Maka sungguh kurang ajar seorang hamba yang berdoa kepada selain Allah, meminta, memohon, meratap kepada benda-benda mati, kepada orang-orang mati, kepada pohon, kepada batu, kepada roh-roh. Maka ini adalah kesyirikan-kesyirikan. Maka mereka yang menyembah selain Allah, beribadah kepada selain Allah, berdoa untuk selain Allah, menyembelih, berkurban untuk selain Allah, maka ini pembatal keislaman. Jangan main-main. Loh, hanya menyembelih? Iya. Kalau menyembelih untuk persembahan kepada penunggu laut, kufur, syirik, dan itu membatalkan keislaman. Harus segera taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak bertaubat, gugur keislamannya, batal keislamannya, enggak akan diterima amalan-amalan salehnya. Kaum muslimin yang saya hormati, ini perkara yang sangat penting dalam masalah pembatal keislaman, yaitu kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'id yad'uuhum wa yas'aluhum wa yatawakkal 'alaihim, kufrun ijma'an. Termasuk pembatal keislaman adalah menjadikan antara dia dengan Allah perantara. Yang berdoa kepada perantara-perantara tersebut, meminta kepada perantara-perantara tersebut, dan bergantung, bertawakal kepada perantara-perantara tersebut. Ini juga sama dengan yang sebelumnya, termasuk jenis kesyirikan. Tetapi kesyirikan dalam bentuk ittikhadul wasa'id, kesyirikan dalam bentuk mengambil perantara. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memerlukan perantara, karena Allah Sami'un Alim. Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Maka dimanapun kita mengangkat tangan kita, ya Rabbi, ya Rabbi, Allah Maha mendengar. Di mana saja, kapan saja, bahkan dengan suara yang lirik sekalipun, dengan suara yang perlahan sekalipun, tadarru'an wa khufyah, ya Rabbi, ya Rabbi, Allah Maha mendengar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, aku akan kabulkan. Maka siapa yang mengatakan perlunya perantara? Apa ada dalil dari Quran dan Sunnah yang menyatakan kalau kita meminta pada Allah harus melalui ini, harus melalui itu? Apa ada dalil? Tidak ada. Allah Subhanahu wa taala menawarkan dengan secara langsung, ud'uni, minta kepadaku, kata Allah. Mintalah kepadaku, akan aku beri. Dan Allah turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Allah menawarkan, man yas'aluni fa'u'tiyah, wa man yastaghfiru li fa'aghfiru lah,
Wa man yad'uni fa astajibu lah. Kata Allah, siapa yang meminta kepadaku akan aku beri. Siapa yang meminta ampun kepadaku akan aku ampuni. Dan siapa yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan. Kenapa? Kemudian kita harus pakai perantara. Ya fulan, sampaikanlah kepada Allah. Ya fulan. Itu namanya berdoa pada selain Allah. Nah, tapi kan saya cuma minta disampaikan. Minta apapun kepada selain Allah itu namanya doa. Termasuk minta disampaikan. Ya Allah, sampaikanlah. Atau ya fulan, wahai waliullah, wahai habibullah, sampaikanlah kepada Allah. Ini namanya wasaid. Musyrikin jahiliyah menyembah Latta, Uzza, dan Manat. Yang ternyata Latta, Uzza, dan Manat itu bentuknya, yang Latta bentuknya kuburan. Kuburan keramat Latta. Yang katanya kuburan seorang yang saleh, yang yalutus sawi, yang membuat adonan kue dan membagi-bagikannya untuk orang yang haji. Ketika mereka datang untuk haji di tahun berikutnya, mereka kehilangan orang tersebut. Aina si fulan yang biasa memberikan kuenya secara gratis dan barakah. Oh, telah meninggal. Maka mereka akafu ala qabrih. Mereka kemudian beriktikaf di kuburannya. Kemudian mereka dalam keadaan di sana sampai kemudian menyembahnya, berdoa kepadanya. Sedangkan Uzza adalah tonggak-tonggak pohon. Yang di sana ada suara-suara aneh. Suara-suara yang ya dari jin, dari syaitan. Akhirnya mereka juga membesarkannya. Ketika ditegur oleh Rasulullah SAW untuk jangan menyembah Latta, Uzza, dan Manat, apa jawaban mereka? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka. Kami hanya menjadikan mereka perantara kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat ikhwan fillah azakumullah. Menjadikan perantara kepada Allah, inilah yang sedang kita bahas. Wasaid, perantara-perantara. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka, kami hanya menjadikan mereka perantara kepada Allah. Maka kalau kaum muslimin yang sudah Islam melakukan hal yang sama dengan musyrikin, datang ke kuburan-kuburan keramat, meminta, meratap, kemudian ditegur, itu syirik. Jawabannya, kami tidak menyembah kuburan, kami hanya jadikan perantara kepada Allah. Betapa miripnya jawabanmu dengan jawaban musyrikin jahiliyah. Betapa miripnya jawabanmu dengan jawaban musyrikin jahiliyah dulu. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka, kami hanya menjadikan mereka perantara kepada Allah. Subhanallah. Ma asbahal yawmi bil barihah. Subhanallah, betapa miripnya hari ini dengan tadi malam. Betapa miripnya hari ini dengan kemarin. Kalau Abu Jahal dibangkitkan hari ini, mereka akan bingung. Kok kaum muslimin melakukan hal seperti kita dulu? Padahal dulu berperang Rasulullah SAW dengan muslimin, dengan mereka musyrikin. Kenapa? Karena musyrikin membela kuburan Latta, membela kuburan-kuburan keramatnya, karena menjadikan perantara pada Allah. Sedangkan Rasulullah SAW mengajarkan la ilaha illallah, bertentangan. Sampai terjadilah perang Badr, perang Uhud, perang Khandaq, sampai terjadi Fathu Mekah. Setelah Fathu Mekah diruntuhkan semuanya. Dihancurkan Latta, dihancurkan Uzza, dihancurkan pula Manat. Afara'aytumul Latta wal Uzza wa Manat tsalitsatan ukhra. Kata Allah, tidakkah kamu lihat Latta dan Uzza dan lihat pula Manat yang ketiganya? Alakumud dzakaru wa lahul untha. Apakah kalian menganggap bahwa bagi Allah perempuan dan bagi kalian laki-laki? Yani menganggap bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki Tuhan-Tuhan kecil, anak-anak Tuhan yang namanya dengan perempuan. Kalau Allah sebut ilah, dia bikin Allat, muannasnya. Kalau Allah Al-Aziz, mereka bikin Uzza, muannasnya Aziz. Maka ini menunjukkan bahwa mereka berbuat kesyirikan dengan mengambil perantara-perantara kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, Maha mengetahui,
Maha mengabulkan doa dan menyuruh kita berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Adapun orang-orang saleh, kita doakan mereka. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Doakan mereka. Orang-orang mati itu didoakan, bukan kita minta doa sama mereka. Tapi sebaliknya, kita doakan mereka dengan rahmat, dengan maghfirah. Kita doakan mereka supaya diampuni oleh Allah, diberi rahmat oleh Allah. Adapun meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, man lam yukaffirul musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahhaha madhhabahum kufrun. Demikian pula seorang yang tidak mengkafirkan musyrikin atau meragukan kekafiran mereka atau membenarkan madhab mereka. Ya walaupun walaupun mereka berdoanya pada kuburan, pada batu, pada bagaimanapun juga dia kan baik, bagus. Tidak mengkafirkan mereka. Padahal mereka dalam keadaan kafir pada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wa la fil ard. Kata Allah, mereka beribadah kepada selain Allah. Mereka yang beribadah kepada selain Allah, apa yang tidak memberikan manfaat, tidak memberikan madarat. Apa-apa yang tidak bisa menentukan kebaikan, tidak menentukan kejelekan. Karena yang menentukan hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika ditegur, yaqulun haula'i syufa'auna. Kata mereka, ini nanti menjadi pembela-pembela kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tegur dengan keras. Qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard. Apakah kalian ingin memberitahu Allah, pengen ngajari Allah tentang apa yang Allah tidak tahu di langit dan di bumi? Kau sok tahu, oh lu nanti akan jadi pembela. Kata siapa? Kata siapa akan bisa membela engkau nanti? Jangan ngajari Allah. Allah ma'alim, alamul ghuyub. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui asy-syahadah wal ghaib. Apakah yang nyata ataupun yang gaib, Allah Maha tahu. Jangan sok tahu, jangan diajari. Oh nanti kalau ditegur oleh Allah, engkau kenapa begini? Ada pembela, ini pembela kita. Kok kamu lebih tahu? Atunabbi'una Allah bima la ya'lamu ma fis samawati wa fil ard. Apakah kamu mengajari Allah apa yang Allah tidak tahu di langit dan di bumi? Maka masalah yang ketiga ini, kalau kita menganggap benar mereka, menganggap betul mereka, tidak menyatakan mereka syirik, mereka salah, mereka menyimpang, maka ini mas'alatun khatiratun jiddan, masalah yang sangat berbahaya. Masalah yang sangat berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena berkaitan dengan gugurnya keislaman. Apa makna la ilaha illallah? Makna la ilaha illallah, kita mempersaksikan tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Maka terkandung di dalamnya al-wala wal bara. Terkandung di dalamnya al-wala kepada Allah Subhanahu wa taala dan berlepas diri dari semua yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Semua yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, maka kita berlepas diri. Sebagaimana ucapan Ibrahim alaihi salam menerangkan, menterjemahkan la ilaha illallah. Apa kata Ibrahim alaihi salam? Inni bara'um mimma tusyrikun wa mimma ta'budun. Aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Ini ucapan Ibrahim, inilah la ilaha illallah. Lihat kelanjutannya. Illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Aku berlepas diri dari semua yang kalian ibadahi kecuali Allah, karena dialah yang menciptakan aku, kata Ibrahim alaihissalam. Dialah yang mengadakan aku dan menciptakan aku, maka aku berlepas diri dari semua sesembahan. Maka seorang mukmin yang mengucapkan la ilaha illallah, konsekuensinya harus mengatakan aku berlepas diri
dari mereka-mereka yang menyembah berhala, menyembah kuburan, menyembah pohon, menyembah batu, Hindu, Buddha, dan orang-orang kafir yang lainnya. Kami berlepas diri dari semua yang mereka ibadahi. Illallah, kecuali Allah yang telah menciptakan aku, yang telah mengadakan aku yang tadinya tidak ada. Maka hanya Allah yang aku beriman kepadanya, dan aku menyembahnya, beribadah kepadanya. Maka kalau ada seorang yang mengucapkan la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, tetapi menyatakan mereka juga tidak kafir, mereka juga tidak kafir, bahkan berbicara di hadapan umum bahwa Yahudi dan Nasrani tidak kafir. Barang siapa yang menyatakan Yahudi dan Nasrani kafir, maka mondok kembali dia, sekolah lagi dia, belajar lagi. Ditanyakan pada para ulama, saya waktu itu nanya, bagaimana ucapan ini? Kata mereka semuanya jawabannya sama. Ucapan kufur, yang mengatakan seperti ini kafir. Subhanallah. Kenapa kafir? Karena la ilaha illallah itu kandungan di dalamnya berlepas diri dari semua penyembahan-penyembahan selain Allah. Termasuk penyembahan Isa alaihi salam, termasuk penyembahan Nabi Uzair alaihi salam, termasuk penyembahan berhala-berhala, termasuk penyembahan kuburan-kuburan, termasuk penyembahan batu-batu dan pohon-pohon keramat. Maka kita katakan inni bara'um mimma tusyrikun. Inni bara'un mimma ta'budun. Aku lepas diri dari semua yang kalian ibadahi. Illa alladhi fatarani. Kecuali Allah. Ikhwan ibn a'azakumullah, maka siapa yang ucapan la ilaha illallahnya dibatalkan dengan ucapannya sendiri, dengan menyatakan bahwa mereka tidak kafir, mereka benar, mereka lurus, mereka baik, maka berarti dia tidak mengucapkan syahadat dengan jujur dari hatinya. Maka batallah syahadatnya, batallah la ilaha illallahnya. Yang keempat, rabi, di antara pembatal-pembatal keislaman adalah man i'taqada anna ghaira hadyi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam akmal min hadyihi, atau anna hukma ghairihi ahsan min hukmihi, kalladhi yufaddil hukma at-tawaghit ala hukmihi fahuwa kafir. Siapa yang meyakini adanya ajaran lain yang lebih baik dari ajaran Nabi, siapa yang meyakini adanya ajaran yang lebih baik daripada ajaran Nabi SAW, ada yang akmal, ada yang lebih sempurna dari ajaran Nabi, atau menyatakan bahwa hukum-hukum ada yang lebih baik daripada hukum-hukum Allah, hukum-hukum syariat ternyata katanya ada yang lebih baik, lebih sempurna daripada syariat Allah, daripada hukum-hukum Allah, maka ini pun penyebab kekafiran. Kalladhi yufaddil hukma at-tawaghit ala hukmih, seperti mereka yang menganggap bahwa hukum-hukum taghut lebih afdal daripada hukum syariat. Fahuwa kafir, maka dia kafir. Lihat, yang disebut dalam yang perkara yang keempat ini adalah orang yang i'taqada, yang meyakini. Ada orang yang tahu ini haram, kata syariat Allah ini haram, tapi kata si fulan ini bagus, enak, lezat, akhirnya dia coba, dia minum. Kafir apa enggak kafir? Dia menganggap lebih baik hukum ini daripada hukum itu. Tidak. Dia tidak mengucapkan, tidak meyakini, tetapi dia terbawa dengan hawa nafsunya, akhirnya dia minum khamr. Padahal itu haram. Bukan itu yang dimaksud. Tetapi meyakini bahwa hukum-hukum ini lebih bagus daripada hukum Al-Quran. Hukum-hukum ini lebih bagus daripada hukumnya Rasulullah SAW. Ya jelas kafir dia. Keluar dari Islam. I'tiqadan. Secara keyakinan. Maka dia kafir. Kufur i'tiqadi. Bukan kufur amali. Tetapi kalau dia mengamalkan dosa-dosa, coba tanya, kamu ini muslim kan? Ya saya muslim. Kenapa kamu mengerjakan yang haram? Kamu anggap apakah ini lebih baik daripada perintah Allah? Ya enggak lah. Pasti akan bilang begitu. Kenapa? Masih punya iman. Masih punya iman. Kamu anggap khamr ini bagus apa? Kamu anggap hukum Allah ini salah? Niscaya kalau masih beriman akan menyatakan ya enggak lah, hukum Allah betul. Hukum Allah bagus. Tapi saya nggak bisa meninggalkan khamr.
Lihat. Berarti masih punya iman. Walaupun imannya lemah dan dia asi, ahli maksiat. Sehingga jangan salah paham. Yang disebutkan oleh Syekh adalah i'tiqad. Man i'taqada anna ghaira hajin nabi akmal bin haji. Siapa yang meyakini adanya bimbingan, adanya syariat yang lebih baik daripada syariat Rasulullah SAW. Siapa yang meyakini adanya hukum-hukum yang lebih sempurna daripada hukum-hukum Allah SWT. Kita meminta, kita menasehati, kita berharap agar para penguasa menghukumi rakyat dengan hukum-hukum Islam. Kita berharap dan menasehati. Terang, kerjakan. Ini sunnah, ini syariat, ini lebih afdal, ini lebih mulia. Alhamdulillah. Jawaban mereka bukan berkata, hukum ini lebih bagus dari Quran, hukum ini lebih bagus dari hukum Nabi. Enggak. Rata-rata jawabannya, ya kita sedikit-sedikit lah. Itu rata-rata. Walaupun kita nggak terima, artinya nggak percaya. Mana sedikit-sedikit dari dulu, segitu aja nggak nambah-nambah. Paling masalah cerai, kawin, yang dengan syariat Islam. Tetapi menunjukkan kalau mereka masih muslimin. Kenapa mereka tidak berkata, ini hukum lebih bagus dari Quran, ini hukum lebih bagus dari sunnah. Tidak ada yang berkata seperti itu. Kalau dia muslim, masih punya iman, akan berkata dengan kalimat-kalimat seperti tadi. Ya kita sedikit-sedikit. Ya memang bagus syarat. Tapi ya kita berupayalah. Satu demi satu kita masukkan. Insya Allah. Jawaban-jawaban klasik. Jawaban-jawaban yang selalu begitu dari dulu. Tetapi menunjukkan kalau mereka masih yakin. Kalau hukum Islam ini semuanya sempurna. Tetapi mereka terbentur dengan ini, terbentur dengan itu, terbentur dengan ancaman ini, dengan ancaman itu, terbentur dengan masalah harta yang ini, harta yang itu. Ini akan hilang, itu akan hilang. Dukungan ini akan hilang, dukungan itu akan hilang. Berpikirnya seperti itu. Sehingga sama kita hukumi fasik. Mungkin zalim, mungkin dia dalam keadaan berbuat curang segala macam. Dan itu semua tidak menjadikan dia kafir kalau masih meyakini bahwa hukum Islam adalah yang terbaik. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran ancaman kepada mereka yang berhukum dengan hukum selain Allah. Kata Allah, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dam bihillah. Apakah mereka punya sekutu-sekutu lain? Apakah mereka punya tuhan-tuhan lain yang membuat syariat, membuat aturan-aturan selain Allah? Artinya apa? Artinya siapa yang menganggap ada yang berhak untuk membuat syariat selain Allah Subhanahu wa taala, maka berarti dia musyrik. Kenapa? Karena kalimatnya am lahum syuraka'u. Apakah mereka punya sekutu-sekutu lain yang syara'u lahum, yang membuat syariat untuk mereka? Ma lam ya'dan bihillah, apa yang Allah tidak izinkan dianggap sekutu. Kalau ada orang yang dianggap boleh membuat hukum-hukum syariat, dianggap bahwa dia berhak untuk bikin syariat selain Allah Subhanahu wa taala, berarti kamu menganggap ada Tuhan lain. Menganggap ada pembuat syariat lain selain Allah Subhanahu wa taala, dan ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syara'u lahum, membuat syariat buat mereka malam ya'dan bihillah. Apa kata Allah selanjutnya di ayat lain? Wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Kalau kalian taati mereka, berarti kalian musyrikin. Pertama dianggap ada orang yang berhak membuat syariat selain Allah. Kemudian kamu ikut. Keyakinannya juga dia punya keyakinan bahwa ada yang berhak membuat syariat. Kemudian diikuti. Maka kata Allah, wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Kalau kalian turuti, kalau kalian taati, berarti kalian musyrikin. Mentaati syariat selain syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang terjadi pada Yahudi, pada Nasrani. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam. Mereka mengambil pendeta-pendetanya, alim ulamanya sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah.
dan juga mengambil Isa bin Maryam, Al-Masih bin Maryam sebagai Tuhan selain Allah. Ketika disampaikan ayat ini kepada Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu, yang Adi bin Hatim dalam keadaan masih Nasrani waktu itu, masih berkalungkan salib besar. Dikatakan mereka mengambil pendeta-pendetanya dan rahib-rahibnya sebagai Tuhan selain Allah. Adi menolak. Ya Rasulullah, mana buduhum? Kami enggak menyembah mereka. Kami enggak sujud pada mereka. Kami enggak menyembah mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukankah mereka merubah syariat Allah, menghalalkan yang diharamkan Allah, kemudian kalian ikuti? Atau mengharamkan yang dihalalkan Allah, juga kalian ikuti? Iya. Tilka ibadatukum iyahum. Itu ibadah kalian pada mereka. Ya azakumullah. Dikatakan, apakah kalian mentaati mereka ketika mereka merubah hukum Allah, yang halal jadi haram, yang haram jadi halal, kalian ikuti? Iya, kami ikuti mereka. Tilka ibadatukum iyahum. Itulah ibadah kalian pada mereka. Berarti ibadahnya bagaimana? Beribadah pada pendeta-pendetanya, menganggap bahwa pendeta itu segala-galanya, boleh menentukan hukum, boleh menentukan yang halal jadi haram, yang haram jadi halal, boleh membuat syariat, boleh merubah-rubah hukum Allah Subhanahu wa taala. Disitulah ibadah kalian pada pendeta-pendeta kalian. Maka kaum muslimin, jangan menjalani jalan mereka. Pokoknya apa kata fulan? Fulan mau merubah yang halal jadi haram, haram jadi halal, saya ikut. Berarti kamu menuhankan dia. Adapun kalau kita beribadahnya pada Allah, maka halalnya apa yang dihalalkan oleh Allah, haramnya apa yang diharamkan oleh Allah. Yang dikerjakan adalah perintah-perintah Allah, yang dihindari adalah larangan-larangan Allah. Berarti dia beribadahnya kepada Allah. Maka apa itu? Pembatal yang keempat, kalau meyakini ada selain Allah yang berhak membuat hukum, membuat syariat, dan syariatnya lebih bagus dari syariat Allah, maka berarti dia juga kafir, keluar dari Islam. Al-Khamis, yang kelima. Berapa menit lagi saya? Al-Khamis, yang kelima, man abghadha syai'an mimma jaa'a bihi Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam walau 'amila bihi kufur. Kalau yang megang fotokopi agak bingung, baca di atasnya saja. Yang paling atas di atas garis itu adalah matannya. Di bawahnya adalah syarahnya. Adapun syarahnya, saya hanya membaca dalil-dalilnya saja. Sedangkan yang dibaca harfian adalah matan yang di atas. Al-Khamis, man abghadha syai'an mimma jaa'a bihi Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembatal keislaman yang kelima adalah membenci apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, walaupun mengerjakan, maka dia kafir. Siapa yang benci, tidak suka dengan apa yang dibawa oleh Rasul, maka dia kafir walaupun dia mengerjakannya. Dia kerjakan, tapi mencaci maki. Alah, apa sih ini? Saya nggak suka, saya benci, ngapain begini-begini? Dia kafir. Sebab konsekuensi dari asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, konsekuensinya harus mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Kalau dia tidak cinta pada Rasulullah SAW, berarti batal syahadat yang keduanya. Syahadat Muhammadan Rasulullah, syahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, gugur, batal. Al-Khamis min nawaqidil Islam, yang kelima dari pembatal-pembatal keislaman adalah membenci ajaran Rasulullah SAW. Apa dalilnya? Dalilnya ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum." Dalam surat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayat 9.
Dzalika bi'annahum karihu. Allah ceritakan tentang orang-orang kafir. Kenapa Allah ancam mereka? Dzalika bi'annahum karihu. Yang demikian karena mereka benci. Lihat, karena mereka benci ma anzalallah. Mereka benci dengan apa yang Allah turunkan pada Rasulullah SAW. Fa'ahbata a'malahum. Maka Allah gugurkan amalan-amalan mereka. Amalan mereka batal. Kenapa? Karena benci kepada apa yang Allah turunkan. Munafikin ikut salat bersama Nabi. Munafikin ikut beribadah bersama kaum muslimin. Tetapi benci pada sunnah, benci pada ajaran ibadah. Bertemu dengan kaum muslimin, amanna, kami beriman. Wa idza qalu ila syayatinihim, kalau kembali ke setan-setan mereka, menyatakan inna ma'akum innama nahnu mustahziun. Kami bersama kalian, tadi cuma main-main. Saya enggak suka sungguhnya. Aslinya saya benci, saya enggak suka. Maka walaupun dia mengerjakan, kalau dia benci, maka dia juga kafir. Seorang mukmin harus mencintai Allah dan Rasulnya dan mencintai pula apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berarti siapa yang membenci satu saja dari syariat agama ini, siapa yang membenci sesuatu dari ajaran Rasulullah SAW, maka dia kafir. Hanya saja dikecualikan orang yang tidak mengerti. Dia benci. Saya benci dengan ini. Ternyata karena dia nggak tahu itu sunnah. Maka orang ini dimaklumi. Karena dia tidak tahu itu sunnah. Berarti siapa yang dimaksud? Yang dimaksud adalah sudah tahu ini ajaran Nabi. Tapi dia benci. Allah, ini ajaran Nabi apa sih? Saya nggak suka. Saya benci. Saya begini. Maka dia kafir. Keluar dari Islam. Karena Allah katakan orang kafir dengan kalimat bi'annahum karihu ma anzalallah. Mereka itu benci dengan apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Allah gugurkan amalan-amalan mereka. Al-karahiyal bughd. Hada riddatun walau amila bihi. Maka siapa yang benci kepada ajaran Rasulullah, maka dia kafir murtad. Walaupun dia mengerjakannya. Nasallahu salamah wal afiyah. Nasallallahu salamah wal afiyah. Kita lanjutkan insyaallah ba'da salat al-isya insyaallah. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.